Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Alwan Sri Kustono, MSI AK, Ibu Dr. Siti Maria Wardayati, MSI AK, Bapak Dr. Ahmad Rozik, SEMM AK, selaku penguji, serta Bapak Dr. Muhammad Mikdad, SEMM AK CA, selaku DPU, dan Bapak Dr. Agung Budi Sulistyo, SEMSI AK, selaku DPA, atas kehadirannya dan bersedia untuk meluangkan waktu dalam seminar proposal saya dengan judul Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Corporate Social Responsibility atau CSR terhadap kinerja keuangan serta dampaknya pada reaksi pasar pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Proper tahun 2014 sampai 2018. Adapun latar belakang dari proposal saya yaitu dewasa ini permasalahan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh perusahaan menjadi perbincangan seluruh masyarakat dunia yang akhirnya mendapat pencemaran lingkungan hidup karena diduga lebih banyak dilakukan oleh perusahaan manufaktur. Oleh karena itu, Indonesia membuat program penilaian peringkat kerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau yang biasa disebut sebagai PROPER, di mana kontribusi langsung perusahaan terhadap lingkungan dapat diwujudkan dalam tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility. Selanjutnya yaitu untuk pengungkapan CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, di mana kinerja keuangan perusahaan ini dapat diukur dengan return on asset atau ROA, yaitu mengukur efektivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aset. Di mana semakin tingginya ROA, berarti kinerja perusahaan pada tingkat pengembalian akan semakin besar dan akan diduga mendapatkan respon yang positif bagi pasar. Selanjutnya yaitu dari latar belakang yang ada muncullah permasalahan, yaitu bagaimana pengaruh kinerja lingkungan dan CSR terhadap ROA serta bagaimana dampaknya terhadap reaksi pasar pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam PROPER pada tahun 2014 sampai 2018. Untuk tujuan dari penelitian saya ini ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, di mana tujuan umumnya yaitu menganalisis pengaruh kinerja lingkungan dan CSR terhadap ROA serta dampaknya pada reaksi pasar pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada PROPER di tahun 2014 sampai 2018. Untuk tujuan khususnya yaitu ada 5, di mana yang pertama menguji dan menganalisis pengaruh kinerja lingkungan terhadap ROA. Yang kedua yaitu menguji dan menganalisis pengaruh CSR terhadap ROA. Yang ketiga yaitu menguji dan menganalisis pengaruh ROA terhadap reaksi pasar. Yang keempat menguji dan menganalisis pengaruh kinerja lingkungan terhadap reaksi pasar. Yang kelima yaitu menguji dan menganalisis pengaruh CSR terhadap reaksi pasar. Semuanya ini diuji terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar pada PROPER pada tahun 2014 sampai tahun 2018. Selanjutnya ada kerangka konseptual, di mana kinerja lingkungan sebagai X1, CSR sebagai X2, kinerja keuangan yang saya ambil yaitu ROA sebagai Y1, reaksi pasar sebagai Y2, dan kinerja lingkungan kinerja lingkungan dengan CSR akan mempengaruhi Y1, dan X1 dan X2 akan mempengaruhi reaksi pasar. Untuk variabel independen sendiri yaitu ada kinerja lingkungan dan CSR. Untuk variabel dependennya ada kinerja keuangan dan reaksi pasar. Selanjutnya ada dapat ditarik hipotesis, ada 5. Yang pertama, kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Yang kedua, CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Yang ketiga, kinerja lingkungan berpengaruh terhadap reaksi pasar. Yang keempat, CSR berpengaruh terhadap reaksi pasar. Yang kelima, kinerja keuangan berpengaruh terhadap reaksi pasar. Untuk selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Di sini jenis penelitian saya merupakan penelitian kausalitas, di mana penelitian kausalitas ini merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk membuktikan hubungan antara sebab dan akibat dari beberapa variabel. Kemudian ada populasi dan sampel dari penelitian saya yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar pada PROPER tahun 2014 sampai 2018
Kemudian untuk pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah saya tentukan, di mana kriterianya yaitu perusahaan manufaktur harus menerbitkan laporan keuangan pada tahun 2014 sampai 2018 dan mendapatkan peringkat warna dalam penilaian proper di Kementerian Lingkungan Hidup periode tahun 2014 sampai tahun 2018. Selanjutnya ada variabel penelitian dari proposal saya, yaitu variabel independen. Di sini ada kinerja lingkungan sebagai X1 dan CSR atau Corporate Social Responsibility sebagai X2, dan variabel dependennya ada return on asset atau ROA yang bisa kita sebut sebagai Y1, kemudian reaksi pasar sebagai Y2. Untuk selanjutnya yaitu populasi dan sampel penelitian. Ada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada proper tahun 2014 sampai 2018 yang mendapatkan peringkat warna dalam penilaian proper di Kementerian Lingkungan Hidup. Di mana di sini ada kriteria-kriterianya dalam penelitian ini, yaitu yang pertama haruslah menerbitkan laporan keuangan pada tahun 2014 sampai 2018. Yang kedua, perusahaan manufaktur yang mendapat peringkat warna dalam penilaian proper di Kementerian Lingkungan Hidup periode tahun 2014 sampai 2018. Yang ketiga, ada perusahaan manufaktur haruslah menyediakan sustainability report dan annual report secara berturut-turut selama periode 2014 sampai 2018. Yang keempat, ada perusahaan manufaktur haruslah menyediakan data yang terkait dengan variabel penelitian. Yang terakhir, perusahaan manufaktur harus tidak boleh mengalami kerugian selama periode 2014 sampai 2018. Untuk selanjutnya jenis data dari penelitian saya, yaitu penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, di mana data yang saya gunakan merupakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang mendapatkan warna pada peringkat proper dan terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Untuk sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan tahunan yang diperoleh dari Indonesia Capital Market Directory atau ICMD yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI. Selanjutnya ada teknik dari analisis data. Teknik analisis data yang saya lakukan yaitu yang pertama ada statistik deskriptif, di mana statistik deskriptif ini mengukur nilai minimum, nilai maksimum, min, dan standar deviasi. Yang kedua ada uji asumsi klasik, di mana di sini ada 3 uji, yaitu uji normalitas, uji multikol, dengan uji hetero. Yang ketiga ada analisis verifikatif. Di sini saya menggunakan ini dengan tujuan untuk menguji kebenaran hipotesis. Yang terakhir ada analisis jalur. Di sini ada 2, yaitu diagram jalur dengan persamaan struktural. Selanjutnya yaitu analisis jalur. Langkah-langkah yang pertama adalah membuat diagram jalur terlebih dahulu sesuai dengan hipotesis yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua membuat persamaan struktural. Untuk persamaan strukturalnya bisa dilihat sebagai berikut, yaitu X1 mempengaruhi secara langsung kepada Y1 maupun X1 mempengaruhi secara langsung kepada Y2, X2 berpengaruh secara langsung kepada Y1, dan X2 berpengaruh secara langsung terhadap Y2. Untuk Y1 ini sendiri berpengaruh secara tidak langsung terhadap Y2. Di sini merupakan gambar model analisis jalur. Selanjutnya yaitu diagram jalur lengkap. Di sini dapat kita lihat gambar tersebut. Garis melengkung ini merupakan korelasi antara X1 dan X2 yang akan berpengaruh kepada Y1 maupun Y2. Kemudian untuk anak panah 1 kepala tadi merupakan penyebab dari X1 maupun X2 yang akan menyebabkan pengaruh terhadap Y1 maupun Y2. Selanjutnya yaitu untuk menghitung koefisien korelasi antar variabel untuk mendapatkan nilai korelasi dengan interpretasi sebagai berikut, yaitu ada nilai-nilainya tersendiri dari interval koefisien
0,0 sampai 0,199 merupakan tingkat hubungan yang sangat rendah. Terus hingga dan itu didapatkan 0,8 sampai 1 itu merupakan hubungan yang sangat kuat. Selanjutnya yaitu untuk untuk menghitung koefisien jalur. Di sini ada 5 tanggap, yaitu yang pertama membuat matriks korelasi antar variabel independen dan dependen. Yang kedua menghitung matriks inverse korelasi untuk variabel independen. Yang ketiga yaitu menghitung koefisien determinasi atau R kuadrat, di mana di sini untuk mengetahui persentase sumbangan variabel independen terhadap dependen secara serentak. Yang keempat ada uji F. Di sini untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variabel independen terhadap dependen, di mana jika probabilitas F kurang dari alfa maka H0 ditolak dan HA diterima. Jika probabilitas F lebih dari alfa maka H0 diterima dan HA ditolak. Untuk uji T, jika probabilitas T kurang dari alfa maka H0 ditolak dan HA diterima. Jika probabilitas T lebih dari alfa maka H0 diterima dan HA ditolak. Untuk yang terakhir yaitu ada definisi operasional dari masing-masing, yaitu yang pertama kinerja lingkungan merupakan alat ukur untuk melihat prestasi perusahaan yang mengikuti proper. Yang kedua ada CSR yang merupakan tanggung jawab sosial internal maupun eksternal perusahaan. Yang ketiga kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Di sini saya memilih indikatornya yaitu ROA atau Return on Asset. Dan reaksi pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh investor setelah menerima informasi perubahan. Di sini saya menggunakan abnormal return. Yang terakhir ada perusahaan manufaktur, di mana ini merupakan suatu badan usaha yang memiliki ciri khas untuk mengubah suatu bahan mentah menjadi sebuah barang jadi dan akan mempunyai nilai jual yang lebih besar. Sekian presentasi dari proposal saya. Saya membutuhkan untuk kritik dan saran yang membangun dari penguji dan pembimbing agar dapat mencapai suatu kesempurnaan dari tesis saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.